Selamat pagi teman-teman. Masih semangat kan ya? Untuk materi kita selanjutnya yaitu adalah peluang pasar. Ya, peluang pasar sendiri adalah kombinasi keadaan dan waktu yang memungkinkan perusahaan untuk mengambil tindakan dalam mencapai sasaran perusahaan. Jadi selain kita mempunyai strategi-strategi dalam berwirausaha, kita harus tahu peluang pasar yang akan kita dasar untuk tujuan perusahaan. Untuk selebihnya, Pak Askan bisa disilahkan untuk menjelaskan. Baik, makasih. Langsung ya kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, kita ketika bicara tentang market, kita harus tahu how big is the market. Berapa besar market kita? Ya kan? Berapa besar market kita? Karena kalau market kita kecil, ya sulit. Contoh, 40 juta orang menderita kegemukan. Wah. Ya kan? Aktual datanya apa, perkiraannya apa. Nah, konsumsi per kapita dan sebagainya nanti kita bahas. Nah ini contoh. Jadi konsumsi daging sapi ini data ya, data. Jadi dari sini lagi aktual data, ya. Apa data? Contohnya ini. Nah, konsumsi daging sapi 2010 naik terus 2011, 2012, 2013, 2014. Ini data asli. Ya kan? Market size-nya itu daya serapnya. Market yang bisa menyerap. Tambah naik, tambah naik, tambah naik. Ya kan? Ini contoh market share, pembagian market size-nya 100% dibagi-bagi. Samsung paling besar, Apple nomor 2. Berikutnya Huawei, Lenovo, Xiaomi, LG, yang lain-lain kecil-kecil jadi satu. Tapi Samsung paling besar. Namanya market share. Ya, market share membagi market size menjadi beberapa kompetitor, menjadi beberapa pemain. Itu namanya market share. Saya kan berbagi. Kalau market size itu ukuran. Contoh di Unijoyo ada mahasiswa 1000 misalnya. Maka market size pengguna produk mahasiswa ya 1000. Market share-nya dibagi menjadi 5 fotokopian misalnya di 1000 orang. Lalu dibagi 10 fotokopian. Fotokopi apa yang paling laris? Nah, itu market share. Coba perhatikan grafik ini. Perhatikan baik-baik grafik ini. Ya, perhatikan baik-baik grafik ini. Market potensial, misalnya mahasiswa Unijoyo adalah semua mahasiswa Unijoyo. Itu market potensial. Market size adalah mahasiswa Unijoyo yang mungkin beli produk Anda. Market size itu. Ya. Contoh misalnya Anda jualan cilok misalnya. Market potensialnya di kampus adalah semua mahasiswa. Market size adalah mahasiswa suka cilok, karena nggak semua mahasiswa suka cilok. Itu market size. Nah, di antara penjual cilok ada 2 orang penjual cilok, Anda dan kompetitor Anda. Paham ya? Ini namanya market share, pembagian market. Ya, pembagian market. Ada market potensial, misalnya kalau produknya adalah HP, market potensialnya yang anak TK itu market potensialnya, ya kan? Market potensialnya. Market size kita, karena anak TK nanti bisa jadi SD, SMP, SMA. Market size kita adalah orang yang sekarang membeli produk kita, SMA ke atas, SMP ke atas, ya. Jadi market size kita adalah orang yang benar-benar membutuhkan produk kita gitu Pak. Ya, saat ini membeli produk kita. Ya.
Apakah teman-teman mengerti? Bisa dimengerti kan? Ya, kompetitor itu orang yang menjual produk yang sama dengan kita. Ya mesti ada kita dibagi oleh Allah rezeki. Ya, market kita siapa, market kompetitor siapa. Ya, ini contoh, nanti akan muncul yang namanya market leader, orang yang menguasai pasar. Contoh Samsung itu market leader, ya Samsung untuk HP ya Samsung. Kemudian untuk apa misalnya contohnya, nah, air minum, Aqua masih market leader, ya kan? Ini market yang masih menjadi rebutan. Kalau ini market yang follower, pendatang, ya pendatang. Kalau ini adalah market niche, itu masih ceruk pasar, ya ceruk pasar yang belum dilirik oleh orang. Ya. Nah, ekstrapolasi itu perkiraan. Contoh, Jatinangor terdapat 50.000 mahasiswa aktif. Jika dalam dalam sehari satu orang mahasiswa menghabiskan 25.000 untuk berbelanja di rumah, maka market size adalah market yang kemungkinan membeli saat itu 400 miliar per tahun. Ekstrapolasi. Kita harus bisa hitung-hitung begitu. Ya. Mana saya ke Surabaya misalnya, ketemu sekitar 30 orang. Ya kan? 30 orang, saya asumsikan misalnya, bukan saya, mereka adalah market saya, mereka punya peluang membeli produk saya. Ya, saya kalikan 2 juta misalnya, jadi berapa? Gitu ya. Nah, silakan kembali buka kertasnya sekarang. Iya. Kertas yang tadi. Pasti masih menyiapkan kertas masing-masing kan? Nah, how big is the market? Nah, berapa besar potensi bisnis Anda? Datanya dari mana, Pak? Dari Google ada. Misalnya kalau target market Anda mahasiswa Unijoyo, berapa total mahasiswa Unijoyo? Kalau target market Anda adalah wanita, berapa jumlah mahasiswa? Berapa jumlah mahasiswa? Target market Anda adalah sekolahan, mulai SD, SMP, SMA, berapa totalnya sekolahannya ada? Itu penting Anda tahu supaya Anda pede jualan. Kalau enggak, Anda ragu-ragu. Jualan hijaber, berapa banyak muslimah di Indonesia yang sudah pakai jilbab atau yang untuk ingin segera pakai jilbab. Gitu ya. Silakan ditulis berapa besar potensi bisnis. Silakan. Ya, silakan moderator membimbing peserta untuk menentukan hasilnya. Setelah ditulis berapa besar potensi bisnis Anda masing-masing, boleh didiskusikan untuk nanti akan saya tunjuk satu persatu atau saya tunjuk random berapa besar potensi bisnis kalian ya. Kalian silahkan tulis dulu berapa besar potensi bisnis kalian. Setelah itu nanti untuk peserta Nurul Eva boleh dijelaskan seberapa besar potensi bisnis Anda? Boleh dijelaskan? Iya. Di ide bisnis saya yang tadi Kafe Muslimah, seberapa besar potensi bisnis saya itu melihat besarnya gelombang hijrah pemuda di Indonesia, juga besarnya mualaf gitu ya. Sekarang kan banyak sekali gitu. Jadi makin banyak
wanita itu yang bukan membatasi ya, mungkin lebih sedikit berinteraksi dengan lawan jenis gitu. Tidak suka tempat yang campur jadi satu gitu. Itu saja menurut saya. Tanggapannya dari Pak Askan. Ya, boleh. Nah, jumlahnya berapa? Nah, secara ada jumlahnya belum, kira-kira berapa? Bagaimana, Pak? Kira-kira jumlahnya berapa? Dan kalau market size ada jumlahnya. Ada jumlahnya berapa? Ada angkanya. Awalnya dari mana? Ya cari, misalnya berapa banyak kalau tadi nyebut mu'alaf. Berapa banyak jumlah wanita yang gitu. Bisa dicari di Google supaya Anda tahu potensi bisnisnya berapa. Iya, Pak. Misalnya contoh ya, target market saya adalah semua mahasiswa Unijoyo. Nah, tinggal dicari ke rektorat berapa sih jumlah mahasiswa Unijoyo. Nah, gitu contoh. Jadi nggak ngarang. Berarti selain siapa sasaran pasar kita harus tahu jumlahnya juga ya Pak. Ya, optimis. Contoh misalnya, saya punya produk untuk LGBT. Banji. Ya, tapi saya nggak tahu jumlah banji di Malang gitu. Ya saya bingung. Saya jualan ke siapa? Jangan-jangan nggak ada yang banji di sini gitu. Begitu saya tahu jumlahnya dari dinas sosial misalnya. Nah, saya bisa petakan gitu. Menarik nggak sih bisnis ini? Jangan-jangan konsumen saya cuma 10 gitu. Ya kan? Cuma 10 kan ya lucu gitu. Cuma 10. Bisnis kok konsumen cuma 10 kan tidak seru gitu ya sih. Nah, kalau 1000 gitu ya baru ya kan. Gitu. Ya mungkin dari peserta lain untuk peserta Yasar Fauzan, boleh dijelaskan seberapa besar potensi bisnis Anda yang telah Anda tulis di kertas ini? Silahkan. Ya baik, terima kasih waktunya. Untuk seberapa besar potensi usaha yang akan saya jalani itu cukup besar ya, menurut saya cukup besar karena konsep ini itu belum banyak di Indonesia, terutama di kota Batam juga. Masyarakat saat ini kan sangat memperhatikan penampilan dan konsumsi yang sehat begitu. Jadi dengan mengusung konsep kafe dengan fashion and food ini, menurut saya itu memiliki market yang besar. Terima kasih. Nah, suaranya kok saya nggak dengar ya? Boleh dibesarkan lagi? Mohon izin. Kurang besar ya Pak? Bisa didengar? Ya, oke. Untuk hobi di market itu menurut saya cukup besar ya untuk usaha yang akan saya jalani begitu. Kalau di Indonesia itu belum banyak begitu. Kalau saya kemarin di TV itu udah ada sih, cuman kalau nggak salah di Bandung itu udah ada yang mengusung konsep ini. Cuman kalau di Batam sendiri, di Batam di kota yang saya berdomisili sekarang ini belum ada begitu. Dan kalau memperhatikan penampilan itu masyarakat sekarang itu sangat memperhatikan banget untuk penampilan dan konsumsi yang sehat begitu. Jadi saya mengusung tema kafe ini dengan fashion and food begitu. Boleh ditanggapi? Jadi gini, intinya how build the market itu begini. Berangkat ke yang teori awal tadi ya, teori segmentasi tadi ya. Geografi, demografi, behavior, psikografi. Nah, dari situ. Jadi bisa jadi produk yang sama itu ketika dibawa pindah ke kota yang lain itu market size-nya nggak sebesar di kota sebelumnya. Ya, jadi contoh ya. Jaket tebal kalau Anda jual di Kota Batu
itu market size-nya besar, ya sebesar Kota Batu itu kan. Tergantung ukuran jaket Anda berapa. Remaja sepotong batu sampai umur 40 tahun, 45 tahun. Itu data itu bisa dicari. Gitu. Terus jaket tebal itu Anda bawa jual ke Surabaya. Gitu. Walaupun orang Surabaya market potensialnya besar, market size-nya yang beli jaket tebal itu kan, ya bisa dibilang ada nggak ada ya. Surabaya kok jaketan tebal. Gitu. Ya, kecuali jaket Anda ada modifikasi. Ketika di Surabaya, nah itu no problem. Ada jaket yang tipis dan casual misalnya. Itu saya penjelasan. Gimana kira-kira? Ya sih Pak, berarti kita harus benar-benar tahu apa gimana kita memasarkan juga sasaran pasar kita sendiri. Iya. Bisa dilanjutkan Pak. Contoh bimbel Primagama itu jarang ada di kota kabupaten kedua itu. Kabupaten pertama mungkin, tapi kabupaten kedua, kecamatan itu nggak ada gitu. Karena di sana juga ada anak SMA dan SMP dan SD. Kenapa nggak ada Primagama bimbel itu? Nah begitu. Gitu ya. Oke, baik.